Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fawi Anugrah dari Ilkom 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi karangan ilmiah. Terima kasih. Karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah laporan tulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat, yang merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Macam-macam karangan ilmiah. Yang pertama adalah laporan penelitian, dan yang kedua makalah seminar atau simposium, yang ketiga artikel jurnal, yang keempat disertasi, yang kelima surat pembaca, yang keenam laporan khusus, dan yang ketujuh adalah skripsi. Data disimpulkan dan informasi lainnya yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dan melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama adalah karangan ilmiah. Ada dua hal yang mendasarkan menunjukkan ilmiah yang tidaknya suatu karangan. Pertama, adanya penyaji atau umum, dan yang kedua adanya ketepatan dan keteraturan metode penulisannya. Yang kedua adalah karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau biasa digunakan atau tidak terlalu formal. Jenis biasa karangan non-ilmiah seperti dongeng, novel, cerpen, roman, dan lain-lain. Tujuan karangan ilmiah yang pertama adalah untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang disistematis dan metodologis. Yang kedua ialah menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga ialah karya karangan ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi cara transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat ialah membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karangan ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima ialah melatih kemampuan dan keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang keenam ialah memberikan penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Ciri-ciri karangan ilmiah antara lain adalah 1. Laporan yang berisi gagasan atau analisis yang berhubungan mengenai suatu ilmu. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata, istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang ketiga ialah sikap penulisan dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impresional dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat ialah struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Yang kelima terdapat sistematika penulisan. Langkah-langkah membuat karangan ilmiah. Yang pertama ialah
penentuan topik, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga ialah menyusun desain penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima ialah analisa data, dan yang keenam kerangka penulisan karangan ilmiah, yang ketujuh ciri bahasa untuk karangan tulis ilmiah. Sifat karangan ilmiah. Formal harus memenuhi syarat, yaitu lugas dan tidak emosional, mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri. Yang kedua ialah logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga efektif, yaitu satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. Yang keempat ialah efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Dan yang kelima ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.